Mitra OTI, apa kabar Anda hari ini? Tahukah Anda bahwa perkembangan teknologi di dalam dunia medis sudah semakin pesat? Salah satunya adalah kebutuhan asisten tenaga medis berupa alat sensor infus OTI. Sensor ini sudah lulus uji lab, bersertifikat, dan terdaftar di Kementerian Kesehatan, serta bermitra dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Sensor infus OTI ini sangat mudah untuk dipakai, dapat disetting sesuai dengan resep dari dokter, membantu tugas para medis untuk mengawasi, serta memastikan pasien mendapatkan perawatan infus secara intensif. Dilengkapi juga dengan akurasi sensor yang sangat tinggi, sehingga jika terjadi kondisi selang terlipat, tertekuk, atau bahkan cairan infus hampir habis, maka sensor ini akan berbunyi untuk memberikan peringatan kepada tenaga medis. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan Anda mengunjungi website kami di www.info.ot.go.id. Cara penggunaan alat sensor infus OTI 2. Siapkan hanger yang terdapat dalam satu set alat sensor infus OTI 2. Pada ujung hanger terdapat alat atau fitur yang dapat diputar untuk mengatur kekencangan hanger yang dipasang pada tiang infus. Pada ujung hanger juga terdapat pengait dan pengunci yang dapat diatur sedemikian rupa hingga hanger terpasang kuat pada tiang infus. Cara memasang hanger, buka pengait dan juga buka pengunci pada ujung hanger dan angkat pengaitnya seperti pada video, kemudian pastikan bagian yang terbuka seperti lubang panjang seperti pada video berada di atas. Posisikan hanger seperti pada video, kemudian tekan perlahan hingga hanger terpasang pada tiang infus. Langkah selanjutnya adalah mengatur agar hanger terpasang kuat atau kencang pada tiang infus. Apabila sudah, pasang pengait. Pastikan benar-benar terpasang, kemudian tekan bagian pengunci. Siapkan alat sensor infus OTI 2. Pada bagian belakang alat terdapat dua lubang yang berfungsi untuk mengaitkan konektor. Masukkan konektor dengan menekan kuat hingga terpasang. Pastikan kedua konektor terpasang dengan kuat. Kita gantung atau kita pasang alat sensor infus OTI 2 pada hanger. Pastikan agar alat sensor infus OTI 2 terpasang lurus dan tidak miring. Kemudian siapkan botol infus dan juga infusion set. Pasang keduanya, kemudian gantungkan pada tiang infus. Pada step ini, kita akan membuat botol infus tepat berada di atas alat sensor infus dan chamber pada infusion set masuk ke dalam titik sensor infus. Kita turunkan, kemudian kita tarik titik sensor infus agar terbuka, kemudian kita masukkan selang infusion set, masukkan selang bagian bawah pada klem. Apabila sudah sesuai dan sudah sejajar, kita bisa tarik ke atas hingga chamber infusion set berada tepat di depan alat atau titik sensor infus. Kemudian kunci pengait hanger. Selanjutnya kita tekan tombol power selama 2 detik hingga alat menyala.
Secara otomatis klem infus akan terbuka dengan indikator suara. Apabila suara telah selesai, hal tersebut menandakan bahwa klem telah terbuka penuh. Untuk memilih menu pada alat sensor infus OT2 dapat menggunakan jari atau dapat menggunakan pen stylus yang terdapat dalam satu set unit OT sensor infus OT2. Pada tahap ini kita dapat menekan menu tutup klem dan indikator suara akan berbunyi. Setelah selesai berbunyi, ini menunjukkan bahwa klem telah tertutup rapat. Tanda bahwa klem telah tertutup rapat adalah indikator berwarna hijau menyala pada bagian bawah. Kemudian kita dapat memilih menu drop. Kita dapat memilih menu makro drop 20 drop per mili atau dapat memilih mikro drop sebanyak 60 drop per mili atau dapat memilih custom drop untuk menentukan drop faktor pada tetesan infus. Pada bagian custom Anda bisa memilih untuk menentukan drop sebanyak 59 atau bisa juga memilih sebanyak 44 drop per mili. Pada demo kita kali ini kita akan memilih menu default yaitu macro drop sebanyak 20 drop per mili. Apabila sudah, kita dapat memilih menu call-off. Menu call-off adalah isi cairan botol infus. Kita dapat memilih 500 mili atau dapat memilih 1000 mili atau dapat memilih custom volume. Untuk custom volume, kita dapat menyesuaikan volume dengan menekan menu tambah atau menu kurang seperti tampak pada video. Sebagai contoh, kita akan memilih menu 500 mili sebagai menu default. Kemudian kita akan menuju menu waktu. Menu waktu adalah waktu yang digunakan untuk menghabiskan satu call-off atau satu botol cairan infus. Pada menu DPM 20 adalah menu yang sudah kita pilih pada menu drop. Kemudian 60 mili per jam adalah jumlah tetesan yang akan diterima oleh pasien. Kemudian kita akan memilih jam. Set 8 jam adalah default untuk alat sensor infus OT2. Namun apabila akan merubah menjadi 10 jam, kita cukup menekan menu plus atau mengurangi dengan menekan menu minus. Apabila terjadi perubahan jam untuk menghabiskan satu buah call-off, ini dapat merubah drop faktor yang kita set. Untuk memilih menu menit, dapat menekan menu set menit dan plus atau minus untuk menambah dan juga mengurangi. Sebagai contoh, kita akan membuat alat ini berada dalam set default, yaitu 8 jam. Untuk menu selanjutnya adalah tema. Pada menu tema kita dapat memilih warna background yang akan ditampilkan pada alat. Default untuk warna biru atau tengah untuk warna pink atau bagian pinggir untuk warna Tosca. Selain menggunakan pen stylus, kita juga dapat menggunakan jari untuk memilih atau menekan menu. Untuk kecerahan, kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Semakin cerah, maka akan semakin boros penggunaan baterai. Untuk option buzzer atau suara, ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua menu kita pilih dan sudah kita set sesuai dengan kebutuhan, kita dapat menekan tombol run. Namun sebelumnya kita akan membuka klem infus terlebih dahulu untuk memastikan cairan infus benar-benar mengalir dan menetes. Kemudian kita tekan run. Ketika terjadi tetesan, maka alat ini akan bekerja untuk menyesuaikan sesuai dengan settingan yang telah kita sesuaikan di awal.
Pada menu info terdapat informasi mengenai settingan yang sudah kita set di awal. Sisa kolom menunjukkan sisa cairan infus. Resep 8 jam adalah waktu yang sudah kita setting di awal. Resep 20 dpm adalah drop faktor yang sudah kita set pada awal menu. Infus 0 mili dan berubah menjadi 1 mili adalah informasi mengenai banyaknya cairan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian angka 15 ini menunjukkan drop faktor yang sedang disesuaikan dengan settingan. Pada drop faktor yang berubah menjadi angka 19 ini merupakan angka wajar. Settingan awal adalah 20 dpm. Apabila angka menunjukkan angka 21, 22, dan 23 itu merupakan batas toleransinya, atau apabila angka menunjukkan 19, 18, dan 17 juga merupakan angka toleransi yang dapat diterima pada resep yang sudah kita setting di awal. Kemudian kita beralih pada menu setting. DPM resep adalah resep yang tadi sudah kita atur pada awal menu, dan ini dapat dirubah dengan menekan tombol plus atau tombol minus. Pada menu buzzer dengan gambar speaker, ini bisa untuk mengatur meredam suara atau silent mode. Untuk mengembalikan agar bersuara dapat ditekan sekali, dan suara akan kembali berbunyi. Pada kondisi pasien dehidrasi, kita dapat menggunakan menu bolus untuk membuat infus flush masuk dengan cepat ke dalam tubuh pasien. Secara otomatis, alat akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien sesuai dengan drop faktor yang di awal sudah kita pilih. Apabila pasien membaik, kita bisa menekan menu stop dan akan muncul kotak dialog yakin stop, tidak, atau iya. Kita bisa tekan ya. Setelah kembali ke menu awal, tampilan akan berusaha menyesuaikan sesuai dengan settingan awal. Menu home pada layar dapat ditekan hanya memuat informasi settingan atau pilihan menu yang sudah kita set di awal, dan ini tidak bisa dirubah settingannya. Pada kondisi tertentu di mana selang infus pasien tertekuk atau terlipat atau tertindih, secara otomatis settingan pada alat sensor infus OT akan melambat drop faktornya dan hal semacam ini akan membuat infus macet dan akan mendisplay peringatan bahwa infus macet dan alarm akan berbunyi. Apabila infus macet, yang perlu dilakukan hanyalah meluruskan kembali selang infus dan alat akan kembali ke settingan awal secara otomatis. Apabila hendak mematikan alat sensor infus OT2, cukup tekan stop. Kemudian muncul kotak dialog yakin stop, tidak, atau ya, pilih iya. Kemudian akan muncul menu ganti call-off atau matikan alat. Apabila mengganti call-off, bisa memilih atau menekan ganti call-off. Sedangkan untuk mematikan alat adalah menu untuk mematikan alat. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menekan buka klaim untuk membuka klaim infus. Apabila klaim telah terbuka, kita bisa menekan menu power off atau menekan tombol power selama 2 detik dan alat menjadi nonaktif.